Adegan ulang. Adegan ulang. Mak udang. Potong kue. Potong kue. Mana pisaunya? Potong kita, colek aja, Bi. Nanti potongnya. Potong kuenya sekarang. Potonglah. Ya sini lah. Coklatnya untukku, coklat untukku. Mama, mari mami ayo jalankan anak mama ini. Pedah-pedahnya enggak? Udah. Pedah-pedah Ya, kamera. bedah dulu deh mama. Bedah dulu masuk ke kamera. Penonton harap dia. Jadi kena jadi pengurus Juana. Enaman pimpinan du adi begitu kami ikut pimpinlah kami dah kami kami mengulik kebijakan enam pindur kami pula kena rubat-rubat teguh persadan rezeki. Ya, mama udah lah, udah. Ya, mama. Mama ya, patah kata. Bujurnya. Abang tua ya. Jangan sama lu dari siap. Potong kuenya. Yeay.
kasihan. Tenang, tenang. Di tengah udan, tenang. Merincul pria abad ikutan ya. Happy birthday to you. Happy 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑해. Masa pecahan ini? Hah? Lu orang mau pecah? Kalau nak bertahan. Ulah kakek. Ayo, ayo, ayo. Ya udah itu betul. Siap. Ya. Dihitung mundur. Dihitung. 2, 1.
Aduh, kacau kita ini. Lebih banyak penyangga. Sayang istri dia, sayang istri. Sayang istri. Ada kuenda ini tuan. Udah, tadi pun kalian tadi bisa juga. Itu tak sedikit. Jangan dimakan. Makan itu ganti. Tambahin si lain. Tambah. Udah. Itu tutup matanya. Itu masih nampak. Enggak kurang tuh. Yang tebalnya di alis. Masih nampak. Papa itu nah, itu papa. Masih nampak itu di bawah. Banyak kali juga. Pas semua. Bentar. Taruh di sebelah banyak. Banyak. Enggak, ini udah diambil. Jangan awas. Fair lah meja. Jangan deh. Bisa pulang gitu. Ini Ayo mainnya fair. Tunggu dulu. Udah. Sama nggak? Iya. Udah. Nah, ready. Udah. Enggak nafas kalau Udah. gitu. Dah. Aku kedip sudah. Belum.
Udah, yuk antar ke depan yuk. Pas warisan tempat perpuluhan Sinor sebulan setaro Sibigikan sekelena tempat pun kata di bata si tersurat ibas Lukas 6 ayat 20 itu seperti walau. Ke 30 nggak tahu kok. Besok apa? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi saya bacakan sini renungannya. Saul sangat takut kepada Daud, maka Saul mengarahkan pasukannya untuk memburu
dan membunuh Daud. Pada saat malam hari, ketika Saul dan pasukannya sedang tidur, Daud bersama Abisal menyusup ke tengah-tengah mereka. Abisal ingin menikam Saul, namun Daud mencegahnya, walaupun nyawanya sendiri menjadi ancaman dan taruhannya. Hal ini terjadi karena Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Pada sikap inilah tergambar jelas rencana Allah bagi Daud. Ia akan menjadi raja yang menunjukkan kebesaran dan kemurahan belas kasih Allah. Daud menunjukkan dirinya sebagai wujud perjanjian dalam keadilan dan kesetiaan serta kepercayaan penuh kepada rencana Allah. Paulus menampilkan dua model manusia, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah Adam yang dijadikan sebagai makhluk hidup. Ia berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia rohani adalah Adam baru, yaitu Kristus. Ia adalah roh yang menghidupkan. Ia berasal dari surga. Adam baru ini mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, menjadikan mereka putra-putri Allah yang menerima kehidupan ilahi. Setelah menegaskan landasan dan jalan kebahagiaan yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh setiap orang beriman, Yesus menyampaikan syarat konkret yang harus dipenuhi sebagai muridnya. Syarat konkret tersebut merupakan tuntutan keutamaan yang melampaui tuntutan yang lazim pada muridnya. Harus mampu mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, minta berkat bagi yang mengutuk, mendoakan orang yang mencaci. Bahkan bila ada orang yang menampar pipi yang satu, berikanlah pipi yang lain. Sikap dan tindakan seperti ini bukan hanya sekedar sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai pengabdian yang tetap, bahkan sampai pada pengosongan dan dari seutuhnya, tanpa syarat. Mengapa demikian? Sebab sikap dan tindakan seperti inilah merupakan gambaran hidup Allah itu sendiri. Itu berarti patokan ukuran dan acuannya adalah Bapa di surga. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Bagaimana kita telah mewujudkan sikap dan tindakan murah hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bercermin pada Daud. Kita mewujudkan identitas diri kita sebagai orang yang beriman, putra putri Allah yang murah hati. Salam. Sungguh berbahagia kita hari ini dapat berkumpul keluarga Simorso, Bulang sama Karo, dan melaksanakan kebaktian singkat. Jadi kalau kita serius, saya pun tegang. Karena ini baru saya disuruh khotbah. Jadi begini, seandainya umpamanya datanglah malaikat ke sini, dia bertanya pada saya, siapa yang paling pendosa di sini, katanya. Saya duluan yang angkat tangan. Jadi dia tanya lagi, kamu ngapain berdiri? Kok bapak malaikat? Ada ibu ya. Kamu pernah belajar Alkitab? Tidak. Sering baca Alkitab? Tidak juga. Kamu khotbah hari ini punya persiapan? Tidak juga. Kok berani kali kamu? Kan
Tapi tadi saya udah berdoa sama Tuhan Yesus. Saya minta pertolongan, ajari saya. Makanya saya berdiri. Oh iya, saya pulang. Kalau gitu, teruskan katanya. Saya nggak teruskan. Jadi di sini kita buka kembali, yaitu Injil kita Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Di sini Tuhan berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Di sini memang semua yang tertera di Injil itu sungguh sulit bagi kita selagi kita hidup di dunia ini untuk menjalankannya. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia, sesama dalam keluarga kita sendiri pun terkadang kita terabaikan. Saya buat satu contoh. Apabila ada di dalam keluarga kita ada yang mengalami suatu kesulitan, kita masih sering mengabaikan apa yang dirasakan di dalam keluarga kita dalam kesulitannya. Jadi ini satu renungan bagi kita untuk ke depan, bahwa di keluarga Sinarso Bulan Karo ini semoga bisa kita tanamkan rasa kepedulian terhadap sesama. Apabila seorang yang merasa kesulitan, baik dia dari sisi sakit, ekonomi, segala sesuatunya, rasa peduli kita sesama dalam perkumpulan itu yang kita harapkan. Apalagi disuruh kita mengasihi musuh kita. Ini sungguh sulit. Jangankan dulu kita, saya di gereja saya aja di Tanjung Merawa sana, di Katolik, saya karena saya masuk dalam pengurus, saya kebetulan Gereja Katolik Santa Maria Tanjung Merawa, saya ketua seksi sosial. Di dalam pengurus itu aja ada yang nggak cocok. Jadi saya terkadang bertanya dalam hati, sesama pengurus sudah nggak cocok. Jadi kalau dia masuk ke gereja itu, masuk pintu gereja itu, apa nggak terdetak di hatinya? Kalau dia masih menganggap di dalam gereja itu aja pun masih ada musuhnya. Itulah satu contoh. Dan hal tersebut semoga jangan ada pada diri kita. Jangankan di dalam gereja, saya lebih dominan kita di dalam keluarga Sinarso Bulan sama Karo. Janganlah sempat ada selentingan, ada terdengar kabar adanya satu perselisihan ataupun permusuhan. Kalau kita mau persaudaraan Sinarso Bulan dan Karo ini lenggang untuk selama-lamanya hingga anak sampai ke cucu cicit kita ke depan. Itulah harapan saya.
Selanjutnya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Jadi aku pernah nonton YouTube. Jadi aku nonton YouTube. YouTube ini film pendek, tapi orang Batak saya rasa yang buat tuh. Jadi dia khotbah macam gini juga, macam saya ini khotbah dia. Kalau kamu ditampar pipimu sebelah kanan, berikanlah pipimu sebelah kiri. Jadi datang Mas. Tapi ada juga pepatah yang bilang, Pak Pendeta, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Mungkin ada yang udah nonton kita. Jadi jangan kita besarkan apa yang kau tanam, apa yang itu yang kau tuai. Kalau itu sama dengan agama Buddha, Hindu, karma. Kita nggak ada karma. Di Kristen tidak ada karma. Kita tetap kasih. Saya lanjutkan lagi. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Nah, ini dia. Kita berbuat baik kepada seseorang ada maksud dan tujuan. Malah terkadang perbuatan kita baik itu dengan imbalan lebih besar lagi. Ini yang lebih kacau. Mengharapkan imbalannya itu yang lebih besar lagi. Ya, aku antar 1 kilo jeruk, kalau bisa besok dapat uang 2 juta dari dia. Ini kan lebih kacau. Jadi kalau apain daripada isi daripada Injil ini, Injil Lukas tadi. Jadi setiap kita memberi itu janganlah kita berharap apa yang kembaliannya. Ya kalau ia beri, ya beri gitu aja. Lepas begitu aja. Jadi kita pun atas pemberian kita itu kita tidak terbebani apabila yang kita beri itu tidak membalas jasanya kepada kita. Tapi kalau kita memberi dengan berharap akan ada sesuatu dari yang kita berikan itu, tapi kita tunggu tidak ada memberikan, ya kita yang termakan hati. Jadi seharusnya kita berikan itu ya lepas, jangan berharap kembalinya. Saya teruskan lagi di sini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Kita di keluarga Sinor Sebulang ini aparat penegak hukum rata-rata sering menghakimi orang. Kita jangan menghakimi, ini kan Bapak udah pun hakim juga, banyak yang polisi. Jadi itu
kan tugas kita, tugas penegak hukum. Tapi ya, kalau saya kaji dia, tegakkanlah hukum itu sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku, yang ada. Jadi ya, supaya kita pun nanti saat dihakimi, pernah juga saya saat saya menghadiri suatu persidangan, kalau udah ditanya jaksa sama hakim di sidang, terasa juga saya. Padahal itu saya posisi benar menangkap orang, tapi giliran aku di sidang, ini macam udah peradilan di sidang. Tuhan Yesus juga ini lama-lama tak pikir. Ini posisiku posisi terjepit. Kalau ditanya salah, pertanyaan makin panjang. Ya memang pasti kita down kalau pertanyaan itu sama kita. Jadi pada saat kita pun untuk dalam pekerjaan seperti saya bilang tadi, polisi sama hakim, kita bisa menjalankan tugas kita, jangan memaksakan diri ataupun menghakimi orang. Itu maksud saya, karena banyak kita ini tetap penegak hukum. Dan sering juga saya pun cuma bisa bicara di sini. Kemungkinan kelakuan saya pun lebih juga. Dan apabila seperti di awal tadi saya bilang, udah saya ulangi kembali, kebencian itu ada tadi tertinggal sedikit. Kalau kita udah membenci seseorang itu semua salah. Dan janganlah menilai orang. Kalau mau benci orang itu, mau berdiri dia salah, mau jongkok dia salah, mau tiarap dia salah. Tapi kalau kita tidak membenci orang, mudah-mudahan ada kesalahan yang pun bisa kita maafkan. Dan jangan menilai kekurangan orang lain.